Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi terkait bakteri Bacillus cereus. Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, Kendari. Atas nama Nur Intan, Stambuk F1 C1 18032. Secara sederhana, mikrobiologi adalah kajian tentang makhluk hidup atau organisme berukuran terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme sendiri ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler dan ada yang tersusun atas beberapa sel atau multiseluler. Berikut ini klasifikasi dari bakteri Bacillus cereus itu sendiri. Dapat dilihat memiliki kingdom bakteria dengan kelas Bacilli, genus Bacillus dan spesies Bacillus cereus. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan reproduksi bakteri sendiri adalah suhu dan pH. Di mana suhu itu sendiri pada bakteri Bacillus cereus termaksud salah satu organisme mesofilik, yaitu dapat tumbuh pada suhu 30-35 derajat Celcius dan dapat hidup pada kondisi ekstrim pada kondisi dingin. Sedangkan pH pada bakteri Bacillus cereus dapat tumbuh pada kisaran pH 4,3 sampai 9,3 dengan aktivitas air. Bakteri Bacillus cereus itu sendiri memiliki ciri-ciri dapat dilihat berbentuk batang bakteri gram positif, yaitu bakteri yang dapat mempertahankan satu warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, dapat membentuk endospor, tidak memiliki flagel, bersifat anaerobik fakultatif, dapat menghasilkan enterotoksin, patogenetik menyebabkan mual, muntah dan diare. Bakteri ini juga sangat umum berada di dalam tanah dan pada tumbuh-tumbuhan. Bakteri Bacillus cereus bersifat heterotrof, yaitu senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Heterotrof dikenal sebagai konsumen atau tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan dan hanya bergantung pada yang lain. Bacillus cereus pada nasi basi memanfaatkan karbohidrat sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa dalam nasi untuk menghasilkan hidrogen dan produk asam. Bakteri Bacillus cereus mengubah glukosa pada makanan yang mengandung karbohidrat tinggi menjadi asam laktat yang menyebabkan bau busuk pada makanan. Bacillus cereus bersifat fakultatif aerobik karena dapat memanfaatkan oksigen sebagai penerima elektron dan sekaligus memiliki cara respirasi anaerobik sebagai mekanisme pelepasan energi. Dengan respirasi aerobik, produk glikolisis dan siklus Krebs dioksidasi ulang melalui rantai transport elektron menghasilkan ATP. Dengan respirasi anaerobik,
Bacillus cereus melakukan fermentasi untuk menghasilkan energi. Fermentasi mendaur ulang NADH+ dengan mereduksi pirufat dan menghasilkan laktat dan etanol. ATP dihasilkan dengan fosforilasi substrat. Bakteri aerobik adalah bakteri yang membutuhkan O2 untuk pertumbuhannya. Sistem enzimnya membutuhkan O2 sebagai elektron aseptor pada proses fosforilasi oksidatifnya. Bakteri aerobik fakultatif adalah bakteri yang masih dapat hidup pada kondisi ada sedikit oksigen. Dapat dilihat pada gambar nomor 1 dan pada gambar nomor 3. Di mana pada gambar nomor 1 disebut dengan bakteri aerobik dan pada gambar nomor 3 merupakan bakteri anaerobik fakultatif. Bakteri Bacillus cereus sendiri merupakan bakteri yang berbentuk batang dengan ukuran lebar 1,0 sampai 1,2 dengan panjang 3,0 sampai 5,0. Selanjutnya ia tidak memproduksi indol, reaksi VP positif dan menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, mereduksi nitrat, tidak memproduksi urea. Menghasilkan asam dari fermentasi glukosa, sukrosa, maltosa dan gliserol serta tahan terhadap lisosim. Bacillus cereus dapat tumbuh dengan baik pada media Na yang diinkubasi di laboratorium yang mempunyai suhu rata-rata 28,8 derajat Celcius. Menurut Gordon et al., Bacillus cereus dapat tumbuh dengan baik pada suhu maksimum 35 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Dan pada suhu minimum 10 sampai 20 derajat Celcius. Media pertumbuhan pada bakteri Bacillus cereus. Salah satu media yang dapat diasumsikan cocok untuk pertumbuhan bakteri Bacillus cereus yaitu limbah sagu, di mana limbah cair sagu yang mengandung karbohidrat cukup tinggi dan bersifat asam yang mempunyai prospek untuk dimanfaatkan sebagai media fermentasi bakteri. Limbah serat sagu merupakan limbah lignoselulosa yang kaya akan selulosa dan pati sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber karbon. Limbah sagu berupa ampas yang mengandung sekitar 58,21% pati dan sisanya berupa serat kasar, protein kasar, lemak, dan abu. Protein berfungsi sebagai sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh sel sebagai penyusun struktural sel itu sendiri. Dalam pertumbuhan bakteri, protein berguna dalam proses pertumbuhan sel bakteri. Selain itu, kadar nitrogen yang rendah pada limbah cair sagu dapat menghambat proliferasi bakteri. Oleh karena itu, media dari Bacillus cereus harus mengandung protein yang lebih baik untuk dimanfaatkan sebagai pertumbuhan bakteri ini secara optimal. Terdapat dua sumber protein yang diasumsikan berpotensi dalam mengoptimalkan pertumbuhan bakteri Bacillus cereus, yaitu susu dan telur. Komposisi media. Kadar pati 28,13% dengan fungsi homopolimer glukosa dengan ikatan glikosiklik. Amilosa 27,75% dengan fraksi terlarut. Amilopektin 72,25% memiliki fungsi fraksi tidak larut. Kadar serat 0,01%
dengan fungsi memaksimalkan penyerapan nutrisi dari makanan, menjaga daya tahan tubuh, menjaga agar kadar gula normal, kadar air 5,76%. Fungsinya yaitu sebagai salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Kadar abu 0,12% memiliki fungsi yaitu zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya pada bahan pangan tergantung pada jenis bahan dan cara pengabuannya. Kadar lemak 0,36%. Lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel. Kadar protein 0,38% sebagai sumber protein asam amino. Bacillus cereus membutuhkan glukosa untuk menghasilkan asam-asam organik seperti asam asetat, asam laktat, asam format, asam suksinat, alkohol, senyawa karbonil, dan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme. Selain itu sendiri, metabolisme secara glikolisis dapat dilihat pada gambar. Memiliki tahap 1 sampai dengan 10. Selanjutnya, fermentasi asam laktat dapat dilihat pada gambar. Pada proses fermentasi asam laktat berlangsung dengan adanya aktivitas bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus atau Bacillus cereus. Bakteri tersebut memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kadar oksigen yang rendah dan sangat tahan terhadap asam. Pada proses ini diawali dengan pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Pada proses ini juga merupakan tahapan glikolisis sehingga dihasilkan 2 molekul ATP. Setelah proses glikolisis tidak dilanjutkan ke tahapan dekarboksilasi oksidatif, melainkan 2 asam pirufat akan diubah menjadi 2 molekul asam laktat. Jadi fermentasi asam laktat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 asam pirufat. Selanjutnya, fermentasi alkohol. Dapat dilihat pada gambar. Beberapa organisme bakteri seperti Bacillus cereus melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol atau etanol. Proses fermentasi diawali dengan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Pada proses tersebut dibentuk juga 2 ATP dan 2 NADH. Setiap asam pirufat diubah menjadi asetildehid dengan CO2. Asetildehid diubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NAD+ untuk selanjutnya digunakan dalam glikolisis kembali. Baiklah, itulah tadi presentasi yang telah saya lakukan pada bakteri Bacillus cereus. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.